Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan dengan materi data, pengumpulan data, variabel, dan skala pengukuran. Sebelumnya, perkenalkan, saya Karimatul Akidah, NIM 2318110. Saya Dini Syafa'ah, NIM 2318094. Saya Ayu Mustanfidah, NIM 2319017. Data adalah sejumlah informasi yang dapat memberikan gambaran tentang suatu keadaan atau masalah yang diperoleh dari suatu pengamatan. Untuk memperoleh kesimpulan yang tepat dan benar, data yang dikumpulkan dalam pengamatan harus memenuhi syarat-syarat data yang baik. Di antaranya yaitu 1. Data harus objektif. 2. Data harus representatif. 3. Data harus up to date atau sesuai dengan perkembangan zaman. 4. Data harus relevan dengan masalah yang akan diteliti. Dan yang terakhir yaitu data harus diperoleh dari sumber yang dipercaya. Menurut sifatnya, data dapat dibagi menjadi dua, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif adalah data yang berbentuk kategori atau atribut, tidak berbentuk angka. Contohnya yaitu faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat membuang sampah ke sungai. Yang kedua yaitu data kuantitatif. Data kuantitatif yaitu data yang berbentuk angka-angka. Contohnya yaitu data hasil ulangan matematika siswa kelas 5, data gaji karyawan di suatu perusahaan, dan data hasil penjualan barang di suatu toko elektronik. Data kuantitatif dibagi menjadi dua, yaitu data diskrit dan data kontinu. Yang dimaksud dengan data diskrit adalah data yang satuannya merupakan bilangan bulat dan tidak termasuk pecahan. Contohnya adalah data jumlah kursi tiap kelas di suatu sekolah, data banyak anak tiap keluarga di suatu desa. Sedangkan yang kedua yaitu data kontinu. Data kontinu merupakan data yang satuannya merupakan bilangan pecahan. Contohnya adalah data suhu udara tiap kota di suatu provinsi, data luas tanah yang dimiliki tiap keluarga di suatu RT. Menurut aspek waktu, data digolongkan menjadi dua, yaitu data time series dan data cross-section. Data time series adalah data yang dikumpulkan pada waktu tertentu yang dapat menggambarkan keadaan atau karakteristik objek pada saat pengumpulan data dilakukan. Contohnya adalah data indeks prestasi mahasiswa, data mahasiswa berprestasi 1 tahun tertentu. Yang kedua yaitu data cross-section adalah data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu yang dapat menggambarkan tentang perkembangan suatu kejadian atau kegiatan tertentu. Contohnya yaitu data indeks prestasi mahasiswa 5 tahun terakhir. Selanjutnya, menurut cara memperolehnya, data terbagi menjadi dua kelompok, yaitu data primer dan data sekunder. Yang pertama, data primer adalah data yang diperoleh kita secara langsung dari sumbernya. Contohnya, kita memperoleh data tentang anak putus sekolah dengan cara melakukan survei langsung ke masyarakat dan mendatangi langsung dari rumah ke rumah. Kemudian yang kedua ada data sekunder. Data sekunder adalah data yang kita peroleh sudah dalam bentuk jadi dari pihak lain. Contohnya dari Biro Pusat Statistik dan jurnal. Data-data sekunder seperti ini dianggap cukup efisien dan akurasinya pun cukup dapat dipertanggungjawabkan. Menurut penyusunan datanya, data terbagi menjadi dua macam, yaitu data tunggal dan data kelompok. Yang pertama, data tunggal. Data tunggal adalah data yang belum tersusun atau data yang belum dikelompokkan menurut tingkatan.
Contoh, data nilai ulangan matematika 10 siswa kelas 5 adalah 7, 7, 8, 6, 5, 9, 4, 10, 6, dan 3. Kemudian yang kedua ada data kelompok. Data kelompok adalah data yang sudah dikelompokkan berdasarkan rentang nilai tertentu. Contoh data berat badan 26 siswa kelas 5 adalah sebagai berikut, sudah tertera pada makalah. Dalam pembelajaran di SD atau MI, pengertian data tidak langsung disampaikan oleh guru kepada siswa secara lisan, tetapi siswa diajak untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan mengumpulkan suatu informasi. Setelah informasi yang diperlukan itu terkumpul, guru dapat menyampaikan bahwa informasi yang dikumpulkan itu merupakan data. Yang kedua ada pengumpulan data. Pengumpulan data merupakan fungsi pertama dari statistika. Data dapat diperoleh melalui eksperimen ataupun bukan eksperimen. Data yang diperoleh melalui eksperimen berarti siswa itu langsung melakukan percobaan atau pengumpulan data. Sedangkan untuk memperoleh data yang bukan dari eksperimen, yaitu siswa mengumpulkan data dari sumber lain. Contohnya, siswa diminta membaca koran yang memuat berita kecelakaan pesawat yang menewaskan 200 penumpangnya. Nah, ada juga contoh yang berupa tabel. Nah, tabelnya sudah terdapat pada PPT. Contohnya itu mencatat tinggi badan siswa satu kelompok. Setelah diperoleh hasil tiap kelompok, guru mengarahkan siswa untuk menyatukan hasil semua kelompok sehingga diperoleh data sebanyaknya anggota keluarga siswa satu kelas. Nah, selain itu juga guru harus mengajukan beberapa pertanyaan sesuai data yang ada. Misalnya yang terdapat pada PPT kan ada tabel. Nah, itu guru dapat mengajukan sebuah pertanyaan. Yang pertama, kegiatan apa yang telah kita lakukan? Yang kedua, berapa banyak siswa yang telah melakukan pengukuran tinggi badan? Yang ketiga, siapa yang tertinggi di kelas ini? Dan yang keempat, berapa sentimeterkah tinggi badan yang tertinggi di kelas ini? Yang ketiga ada variabel. Variabel dapat diartikan yaitu konsep yang mempunyai bermacam-macam nilai berupa kuantitatif maupun kualitatif yang dapat berubah-ubah nilainya. Nah, variabel dapat dibedakan menjadi beberapa jenis tergantung dari kriteria yang menyertainya, yaitu yang pertama berdasarkan hubungan. Berdasarkan hubungan juga dibedakan menjadi beberapa jenis. Yang pertama ada variabel bebas, yaitu variabel yang menjadi sebab atau berubah suatu variabel lain, juga sering disebut dengan variabel bebas atau prediktor, stimulus eksogen atau antecedent. Yang kedua ada variabel terikat, yaitu variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variabel lain. Yang ketiga ada variabel moderating, yaitu variabel yang memperlemah hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Variabel moderating juga disebut sebagai variabel bebas kedua dan sering dipergunakan dalam analisis regresi linear. Yang keempat ada variabel penghubung, yaitu yang menjadi media pada suatu hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Contohnya, kualitas pelayanan dengan
loyalitas pelangganan. Yang kelima, ada variabel kontrol yang ditetapkan oleh peneliti jika peneliti ingin mengontrol supaya variabel di luar yang diteliti tidak memengaruhi hubungan antara variabel bebas dan terikat, atau ingin melakukan penelitian yang bersifat membandingkan. Yang selanjutnya juga ada berdasarkan sifatnya. Ada variabel kategoris, yaitu variabel yang membagi responden menjadi dua kategori yang bertolak belakang atau lebih dan nilainya tidak dinyatakan dalam bentuk pecahan. Contohnya pada satu kategori yaitu jenis kelamin, yaitu pria atau wanita, status pekerjaan, bekerja atau tidak bekerja, status perkawinan, kawin atau tidak kawin. Nah, yang contoh lebih dari dua kategori yaitu jenis pendidikan. Ada tidak sekolah, SD, SMP, SMA maupun PT. Ada juga contoh lain yaitu jenis pekerjaan, pegawai negeri, pegawai swasta maupun pedagang. Yang ketiga ada variabel bersambungan atau kontinu. Variabel bersambungan adalah yang dapat ditentukan nilainya dalam jangkauan tertentu dengan desimal yang tidak terbatas. Yang keempat, ada variabel manipulatif, yaitu suatu variabel yang dapat dimanipulasi atau tidak. Jenis variabel dibagi menjadi dua kategori, yaitu variabel aktif maupun variabel atribut. Yang terakhir ada skala pengukuran. Skala pengukuran adalah pemberian angka atau kode pada suatu objek. Data yang telah dikumpulkan dapat dikelompokkan menurut skala pengukuran, yaitu ada 4 jenis skala pengukuran. 1. Nominal, 2. ordinal, 3. interval, dan 4. rasio. Nah, yang pertama ada nominal. Skala nominal merupakan skala pengukuran yang paling rendah tingkatannya dan hanya bisa digunakan untuk klasifikasi kualitatif. Skala nominal mempunyai ciri hanya untuk membedakan skala ukur yang satu dengan yang lainnya. Fungsinya untuk membedakan antara kategori satu dengan yang lainnya yang tidak memiliki tingkatan. Yang kedua ada skala ordinal. Skala ordinal merupakan tingkatan-tingkatan dimulai dari yang terendah sampai yang tertinggi atau sebaliknya. Skala ordinal digunakan untuk menunjukkan posisi relatif objek atau individu dalam hubungannya dengan suatu atribut tertentu tanpa menunjukkan jarak antara posisi-posisi tersebut. Yang ketiga ada skala interval. Skala interval merupakan ukuran yang tidak hanya mengurutkan objek berdasarkan suatu atribut saja, tetapi juga memberi informasi tentang interval atau jarak antara satu objek dengan objek yang lain. Yang keempat atau yang terakhir ada skala rasio. Skala rasio merupakan skala yang tertinggi, yaitu skala yang mempunyai titik nol sejati di samping interval yang sama. Perbandingan rasio dapat dilakukan setiap dua nilai tertentu pada skala ini. Tongkat ukuran yang dipakai untuk mengukur panjang dalam suatu sentimeter atau meter adalah skala rasio, karena titik awal skala tersebut adalah nol mutlak yang sama artinya dengan tidak mempunyai panjang sama sekali.